Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulsi Duyanti dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan kinerja pemerintah di Indonesia. Pertama, yaitu pengertian kinerja. Menurut Indra 2006, kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi, organisasi. Kinerja yang disebut juga dengan performance sering diterjemahkan sebagai penampilan prestasi kerja, tingkat keberhasilan ataupun pencapaian dari suatu target yang menunjukkan pelaksanaan hasil dari individu atau kelompok individu yang dinilai berdasarkan ukuran dari suatu pengukuran kinerja. Menurut Stoner 1986 dalam Arnia 2001, kinerja atau performance merupakan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang diselesaikan oleh individu, kelompok atau organisasi dalam sektor publik, khususnya sektor pemerintahan. Kinerja juga dapat diartikan sebagai suatu prestasi yang dicapai oleh pegawai pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu periode. Manajemen kinerja instansi pemerintah di Indonesia lahir dari semangat untuk menciptakan instansi pemerintahan yang profesional, berorientasi hasil, dan akuntabel melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen kinerja, anggaran berbasis kinerja, dan ukuran kinerja. Dalam praktiknya, kematangan instansi pemerintah dalam mengolah kinerja melalui pelaksanaan sistem tersebut berbeda-beda. Kementerian Menpan-RB sebagai instansi pemerintah pusat yang bertanggung jawab mengawal kualitas implementasi manajemen kinerja, melakukan evaluasi untuk memetakan kematangan instansi pemerintah. Hasil evaluasi Kemenpan-RB menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam proses implementasi manajemen kinerja pemerintah yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ketidakmampuan instansi pemerintah untuk menetapkan tujuan dan sasaran strategi yang berorientasi pada hasil. Yang kedua yaitu ketidakmampuan instansi pemerintah untuk menetapkan ukuran keberhasilan yang menggambarkan derajat pencapaian tujuan atau sasaran. Yang ketiga, ketidakmampuan instansi pemerintah untuk menetapkan aktivitas atau program kegiatan yang berdampak bagi pencapaian atau tujuan. Yang keempat, ketidakmampuan instansi pemerintah untuk menetapkan alokasi anggaran program atau kegiatan yang selaras dengan tujuan dan sasaran. Di Indonesia sendiri, sistem pengukuran kinerja untuk pemerintah, baik pusat maupun daerah, mulai diatur semenjak dikeluarkannya Aturan Presiden atau Impres nomor 7 tahun 1999. Impres tersebut mengisyaratkan atau menyebutkan untuk diterapkannya sistem akuntabilitas instansi pemerintah atau disingkat dengan SAKIP, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintah di Indonesia. Contoh nyata dari permasalahan kinerja pemerintah yang ada di Indonesia adalah kinerja pemerintah di Kabupaten Bengkalis. Dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau AKIP, Kabupaten Kota tahun 2014, Kabupaten Bengkalis yang menunjukkan salah satu kabupaten yang memperoleh predikat C atau kurang baik, yang artinya Kabupaten Bengkalis memiliki kinerja yang kurang diandalkan dan perlu mendapat perbaikan yang mendasar. Sementara itu, untuk nilai rata-rata tahun 2014 sebanyak 36,60%. Jika dibandingkan dengan nilai rata-rata tahun 2013 mencapai 43,78%, sehingga terjadi penurunan kinerja sebesar 7,18%. Untuk melihat hasil kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Bengkalis juga bisa dilihat dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan LHPS semester 2 tahun 2014 yang disajikan dalam daftar kelompok temuan menurut entitas ketidakpatuhan terhadap pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Provinsi Riau tahun semester 2 tahun 2014. Nah, dari hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK atas LHPS semester 2 tahun 2014 tersebut dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Bengkalis itu memiliki sebanyak 33 permasalahan menyangkut ketidakpatuhan perundang-undangan jika dibandingkan dengan kabupaten lain. Hal ini mengakibatkan
Yang pertama, terdapat kerugian daerah senilai 3,421.000,43. Di antaranya belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, biaya perjalanan dinas ganda atau melebihi standar yang ditetapkan, belanja perjalanan dinas fiktif atau tidak tampak dan buktinya tidak ada, permasalahan harga atau markup, penggunaan uang atau barang untuk kepentingan pribadi, dan pembayaran honorarium ganda atau melebihi standar yang ditetapkan. Yang kedua, yaitu terdapat potensi kerugian daerah senilai 53,83, di antaranya aset yang tidak diketahui keberadaannya. Yang ketiga, permasalahan yang terdapat di Kabupaten Bengkalis yaitu terdapat kekurangan penerimaan senilai 1.769,71. Di antaranya denda pekerjaan belum atau tidak ditetapkan atau dipungut, diterima, disetor ke kas negara atau daerah penerima negara, daerah lainnya, selain denda keterlambatan. Yang terakhir, permasalahan yang terdapat di Kabupaten Bengkalis yaitu terdapat permasalahan administrasi, di antaranya pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak akuntabel, bukti tidak lengkap, tidak valid, kepemilikan aset tidak atau belum didukung bukti yang sah, penyimpanan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan, perlengkapan atau barang milik daerah, penyetoran penerimaan daerah melalui batas, dan lain-lain sebagainya permasalahan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Nah, dari beberapa permasalahan yang ada di Kabupaten Bengkalis, dapat disimpulkan bahwa untuk LHPS tahun 2014 menunjukkan kinerja pada pemerintahan Kabupaten Bengkalis tidak akuntabel. Terbukti terdapat kurang lebih 33 permasalahan yang dihadapi oleh Pemda Bengkalis jika dibandingkan dengan 3 kabupaten lainnya. Dalam hal ini, penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan kinerja instansi pemerintah daerah masih lemah, sehingga perlu adanya evaluasi terkait kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan. Sumber yaitu Wahyuni, ES, dan Rusmida, analisis kinerja para pemerintah daerah, studi empiris pada pemerintah Kabupaten Bengkalis, Jurnal Inovasi Bengkalis nomor 4, volume 4 nomor 2, serta menpan.go.id. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.